teman-teman semua, perkenalkan saya Kristialda Kurnia Kiha dengan NIM 201020106 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan potensi dari produk pertanian di lahan kering, khususnya lahan kering di daerah saya yaitu Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur. Menurut laporan BPS tahun 2020, total lahan kering di Kabupaten Sumba Timur yang menjadi lahan pertanian adalah seluas 700.050 hektar. Salah satu jenis pertanian yang ada di Kabupaten Sumba Timur adalah perkebunan. Di Sumba Timur sendiri, banyak sekali komoditi perkebunan yang memiliki potensi-potensi unggul. Salah satunya yaitu jagung. Di pinggiran Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, hampir setiap rumah memiliki lahan kering yang cukup luas dan pastinya akan dijadikan sebagai kebun jagung. Perkebunan jagung ini dibagi menjadi dua, yaitu perkebunan jagung yang nanti hasilnya akan dijual dan juga ada perkebunan jagung yang dibuat karena nanti hasilnya akan digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Ketika kita berbicara mengenai suatu perkebunan, tidak lengkap rasanya tanpa membahas bagaimana cara mengelola kebun itu. Karena di sini kita membahas mengenai perkebunan jagung, maka kita juga akan membahas bagaimana cara mengelola kebun jagung itu sendiri. Jika teman-teman ingin menanam jagung, maka yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama, teman-teman harus mempunyai lahan. Setelah dipastikan kalian sudah mempunyai lahan, kalian harus menggembur lahan tersebut. Setelah digembur, lahan itu harus dilubangi. Buatlah jarak antar lubang itu sejauh 50 cm sampai 1 meter. Setelah dilubangi, tanam biji jagung ke dalam lubang tersebut. Untuk satu lubang berisi 3-4 biji jagung. Setelah proses penanaman, maka akan dilanjutkan dengan proses pemupukan. Proses pemupukan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pemupukan yang pertama dilakukan pada saat jagung berusia 15-20 hari. Dan pemupukan yang kedua dilakukan pada saat jagung berusia 25-30 hari. Setelah dilakukan pemupukan yang kedua pada perkebunan jagung kita, lalu tumbuh gulma, maka harus dibasmi menggunakan herbisida. Lalu dilakukan penyemprotan pupuk dengan menggunakan pupuk NPK sebanyak 5-6 kali sampai masa panen. Tahapan yang terakhir adalah tahapan di mana jagung siap dipanen. Jagung siap dipanen pada saat jagung berusia 105 hari. Cara mengelolanya hanya seperti itu teman-teman. Oh ya, tadi saya juga sempat singgung mengenai hasil kebun yang digunakan untuk dijual dan hasil kebun yang digunakan untuk makanan sehari-hari. Dua jenis kebun ini secara umum sama saja pengolahannya, tetapi memiliki sedikit perbedaan. Untuk kebun yang hasilnya akan dijual, kebun tersebut dapat dibuat tanpa melihat cuaca, dan untuk pengairannya akan dibuat seperti beden. Jadi, nanti antara beden itu akan dibuat seperti saluran air yang akan dialiri air setiap harinya, meskipun bukan musim penghujan. Tetapi untuk kebun yang hasilnya akan dikonsumsi sehari-hari, maka akan dibuat pada bulan yang mendekati musim penghujan, karena nanti pengairannya hanya berasal dari hujan saja, tanpa ada usaha pengairan dari pemilik kebunnya. Jenis jagung yang paling umum ditanam di daerah saya adalah jagung pulut dan jagung manis. Faktor yang membuat banyak sekali perkebunan jagung di daerah saya adalah karena harga jualnya yang lumayan tinggi. Di Kota Wengapu tempat saya berasal, jagung dijual dengan harga 4-5 buah 20.000. Pengolahan jagung ini masih terbilang sangat sederhana. Ketika jagung sudah siap panen, maka jagung akan langsung dijual ke pasar ataupun dijual ke para UMKM makanan yang nantinya akan diolah menjadi beragam produk makanan seperti bakwan jagung, puding jagung, cemilan jasuke atau jagung susuk keju,
dan masih banyak lagi. Demikian presentasi saya mengenai potensi produk pertanian di daerah saya sendiri, yaitu Kabupaten Sumba Timur. Sekian dan terima kasih.